Selama Mei 2025, publik dihebohkan dengan penugasan TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri atau Kejari di seluruh Indonesia. Pengerahan ini awal didasarkan pada surat telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tertanggal 5 Mei yang memerintahkan untuk mengerahkan personel dalam mendukung pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Sehari berselang, Panglima kembali mengeluarkan surat telegram nomor ST-1192-2025 yang isinya menugaskan TNI AD untuk menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapannya untuk mengamankan Kejati dan Kejari. Kejati akan dijaga oleh satu satuan setingkat peleton yang terdiri dari 30 personel, sementara Kejari dijaga oleh satu regu atau setara 10 personel. Sontak penugasan ini langsung menuai kritik dan polemik. Kalangan masyarakat sipil menilai pengerahan personel TNI menguatkan adanya intervensi militer di ranah sipil. Seperti apa dinamika yang terjadi terkait polemik TNI jaga kejaksaan ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar pada Rabu 14 Mei 2025 mengatakan Kejagung dan TNI punya nota kesepahaman yang berisi 8 butir kesepakatan. Salah satu butir itu adalah pemberian dukungan oleh TNI untuk tugas dan fungsi Kejagung. Pengamanan di Kejaksaan oleh personel TNI menurutnya juga terkait dengan pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer atau Jampitmil. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Jampitmil banyak berkoordinasi dengan TNI. Untuk mempermudah hal itu, maka dibuatlah nota kesepahaman antara kedua institusi. Selain merujuk nota kesepahaman, pengerahan personel TNI juga didasarkan pada Undang-Undang TNI. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur soal operasi militer selain perang atau OMSP. Salah satunya pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kejaksaan disebut Harli adalah salah satu objek vital negara yang bernilai strategis. Dukungan dari TNI di kejaksaan ini juga menurutnya tidak ada kaitan dengan fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh kejaksaan. Menegaskan bahwa sebenarnya bentuk perbantuan atau dukungan pengamanan yang diberikan oleh teman-teman dari TNI di institusi kita sesungguhnya tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Karena saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan, dukungan, pengamanan yang dilakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung, ya. Nah, sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya tentu kami melakukan itu secara independen, ya. Jadi tidak ada jangan ada kekhawatiran bahwa dengan adanya TNI lalu akan ada intervensi. Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristo Mesianturi menyebut kerjasama ini tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. TNI juga disebutnya senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergitas antar lembaga. Adapun ruang lingkup kerjasama TNI Kejaksaan berupa kerjasama pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum, lalu penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, selanjutnya penugasan jaksa sebagai supervisor di Auditorat Jenderal TNI, dan dukungan serta bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Hal lainnya adalah dukungan kepada TNI di bidang perdata dan tata usaha negara, lalu manfaatan sarana dan prasarana, serta koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan dalam perkara koneksitas. Kejaksaan Agung membuka peluang untuk menambah personel TNI sebagai tenaga pengamanan di jajaran kejaksaan. Padahal ancaman di Kejaksaan RI saat ini tidak signifikan. Harli Siregar menyebut pengamanan ini sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Nah, saya kira kalau terkait potensi
ya kami merasakan biasa-biasa saja, ya kan? Kan Anda lihat bagaimana kami terus menjalankan tugas fungsi kami, ya, bahwa ada potensi-potensi menurut kami itu biasa, ya, sangat biasa. Nah, tetapi dalam konteks antisipasi, konteks katakanlah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, ya, maka dibutuhkan bentuk pengamanan yang lebih baik, itu, ya. Jadi kalau misalnya ada jaksa mendapat ancaman, itu bagian dari profesi, ya kan? Dan kita lihat, nah, pengamanan kan di kantor dilakukan, sementara tugas jaksa kan mobile kemana-mana. Harley juga membuka peluang keterlibatan pengamanan TNI dalam upaya-upaya penggeledahan atau penyitaan yang membutuhkan tenaga pengamanan. Di lain sisi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengklaim sinergitas antara TNI dan Polri kini semakin baik. Hal ini disampaikannya saat ditanya awak media soal pengerahan prajurit TNI untuk menjaga Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Keputusan pengamanan TNI yang merambah ke Kejaksaan ini mendapat sorotan luas dari publik. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi berpandangan hal ini bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang TNI. Padahal tidak ada kondisi objektif yang mengindikasikan perlunya pengamanan institusi sipil penegak hukum oleh personel TNI. Ia berpandangan permintaan untuk kegiatan pengamanan merupakan bentuk kegenitan kejaksaan sebagai institusi sipil dalam penegakan hukum. Permintaan itu juga memunculkan pertanyaan soal motif politik kejaksaan lewat kolaborasi dengan TNI yang makin terbuka. Pengerahan itu mempertegas penguatan militerisme dalam kelembagaan penegakan hukum. Hal itu dinilai akan berpotensi melemahkan supremasi hukum. Padahal TNI hanya memiliki yurisdiksi penegakan hukum di lingkungan TNI saja. Mei 2025, Loreng TNI hadir di Kejaksaan. Pasukan dikerahkan menjaga Kejati dan Kejari se-Indonesia. Kejaksaan berdalih, ini soal pengamanan aset dan bukan intervensi hukum. Tapi sorotan publik terlanjur terkunci. Kritik datang dari masyarakat sipil, mempertanyakan urgensi dan dasar hukumnya. Di tengah janji sinergi dan profesionalitas, perbincangan terus menggelinding antara menjaga keamanan atau membuka pintu bagi tafsir yang lebih luas tentang wewenang. Saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.